Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Muniro, NIM 1944-1006. Saya dari Fakultas KIP, Prodi PPKN, Universitas Panca Marga Probolinggo. Nah, teman-teman semua, tujuan kali ini saya membuat video yaitu untuk menjelaskan tentang pembidangan hukum adat dan memenuhi tugas dari Ibu Wahibul Maghfirah SHIMH. Semoga video yang saya share tak lagi bermanfaat dan barokah tentunya. Selamat menonton teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembidangan hukum adat. Yang pertama, apa sih pembidangan hukum adat itu? Pembidangan menurut KBBI merupakan pengelompokan berdasarkan lapangan, proses, cara, dan pemisahan atas bidang-bidang. Hukum itu sendiri merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, untuk mencegah terjadinya kekacauan. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Jadi, pada intinya pembidangan hukum adat itu sendiri merupakan pengelompokan jenis-jenis aturan yang tidak tertulis yang berawal dari tingkah laku manusia dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan di mana di dalamnya itu berisi norma dan sanksi yang ada pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian apa saja pengembangan pembidangan hukum adat itu sih? Nah, di sini saya mencantumkan pembidangan hukum adat menurut Van Vollenhoven berpendapat bahwa pembidangan hukum adat diantaranya. Yang pertama itu ada bentuk-bentuk masyarakat hukum adat. Persekutuan hukum merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun imaterial. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Yang pertama itu faktor teritorial, di mana faktor ini tuh terikat pada suatu daerah tertentu dan faktor yang mempunyai peranan yang penting. Masyarakat hukum, persekutuan hukum ini adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan dengan duniawi maupun kaitannya dengan rohani atau roh-roh leluhur. Menurut Van Dijk, persekutuan hukum ini dapat dibedakan menjadi ada persekutuan desa, di mana masyarakatnya itu merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama yang berasaskan pandangan hidup, cara hidup, sistem kepercayaan yang sama yang menetap pada tempat bersama. Kemudian ada persekutuan daerah. Persekutuan daerah itu sendiri yaitu kesatuan sosial teritorial yang melindungi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan yang berdiri sendiri gitu. Persekutuan daerah seperti kesekutuan masyarakat Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian ada persekutuan desa. Misalnya di Lampung itu ada Perserikatan Marga 4 Tulang Bawang yang terdiri dari marga adat, Buai Bolan, Tegamoan, Sumwai, Umpu, dan Buai Aji. Kemudian ada faktor genealogis. Faktor ini tuh menandaskan kepada pertalian darah atau keturunan. Kenyataannya itu tidak menduduki peranan yang penting dalam timbulnya suatu persekutuan hukum. Yang pertama itu di situ ada masyarakat teritorial genealogis, di mana kesatuan masyarakatnya itu tetap dan teratur. Para anggotanya itu bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada
hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan. Bentuk aslinya marga dengan dusun-dusun di Sumatera Selatan, marga dengan tiyuh-tiyuh, di mana para anggota masyarakat ini terikat pada suatu daerah atau marga atau kuria, dan terikat pula pada suatu marga keturunan. Kemudian yang kedua ada hukum pribadi atau perorangan. Hukum pribadi itu menurut arti sempit dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan sebagai orangnya itu sebagai subjek hukum. Kalau dalam arti luas, hukum orang itu tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. Misalnya di dalam keadaan di mana orang tua telah meninggal dunia, maka urusan rumah tangga itu biasanya diselenggarakan oleh anak laki-laki tertua walaupun belum menikah. Yang ketiga itu ada pemerintahan dan peradilan, di mana pemerintahan itu adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu. Dalam definisi asosiatifnya, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian ada peradilan. Peradilan itu adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugasnya itu memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum. In concrete, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili atau diputusi. Yang keempat di situ ada hukum keluarga, di mana hukum keluarga ini terikat dengan keturunan. Keturunan sendiri itu adalah ketunggalan leluhur. Artinya ada hubungan darah di situ antara seseorang dengan orang lain begitu. Kemudian di dalam keturunan ini ada hubungan anak dengan orang tua. Misalnya anak yang masih dalam kandungan bulan ketiga, 5, bulan ke-7 dan ke-9. Pada bulan ke-7 itu ada upacara adat khusus yang disebut dengan tingkep gitu. Kemudian pada saat lahir ada penanaman bali, atau kalau kita ditanam diadakan upacara pengayutan ke laut. Kemudian pada saat tali ari diputus diadakan sesajen, dan tali ari yang diputus disimpan dalam gonggorekannya atau kantong obat, serta pada saat itu juga pemberian nama kepada bayi. Kemudian setelah anak berumur 40 hari ada yang namanya upacara cukur yang diteruskan dengan upacara nurun keun, atau pertama kalinya kaki bayi itu disentuhkan pada tanah. Kemudian di samping itu diperhatikan juga kepada kelahiran anak. Misalnya anak lahir pada hari Kamis, maka tiap hari Kamis diadakan sesajen demi keselamatan anak. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara suami dan istri adalah hal yang normal, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat sekarang tuh ada anak yang lahir di luar perkawinan. Contohnya itu yang pertama ada anak lahir karena hubungan zina. Ininya tanpa adanya ikatan perkawinan gitu. Anak lahir setelah perceraian, hubungan anak dengan keluarga, memelihara anak yatim piatu, mengangkat atau pengambilan anak atau adopsi, memelihara anak yatim piatu. Hukum perkawinan. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah perkawinan itu tujuannya itu kan untuk membentuk keluarga, rumah tangga, dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. Perkawinan itu dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. Perkawinan itu didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula dengan walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus itu berdasar semuanya itu atas izin orang tua dan kerabat gitu. Bentuk-bentuk perkawinan adat ada perkawinan pinang, di mana
bentuk perkawinan ini dipersiapkan. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pinangan pada umumnya itu dari pihak pria dulu baru ke wanita. Kemudian perkawinan lari bersama, di mana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan, mereka berdua lari ke suatu tempat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian kawin bawa lari, di mana bentuk perkawinan ini seorang laki-laki melarikan bersama dengan seorang wanita itu secara paksa gitu. Kemudian bentuk perkawinan masyarakat patrilineal, ada perkawinan jujur, ada perkawinan mengabdi, perkawinan mengganti atau levirat, kemudian ada perkawinan meneruskan atau sorotan, kemudian ada perkawinan bertukar, ada perkawinan ambil anak. Kemudian bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal, yaitu sistem perkawinannya itu diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan, si istri itu tetap tinggal dalam klannya yang matrilineal gitu. Perkawinan ini menganut ketentuan eksogami, si suami tetap tinggal dalam klannya sendiri. Dia perkenankan bergaul dengan kerabat istri sebagai urung sumando atau ipar, anak yang akan dilahirkan termasuk klan ibunya yang matrilineal. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental itu mengaitkan bahwa pihak suami maupun pihak istri masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anak yang lahir kelak akan dan seterusnya. Kemudian ada hukum waris. Hukum waris itu berkaitan dengan harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabatnya yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan atau dijual oleh waris kepada orang lain, harus dimintakan pendapat di antara para anggota kerabat agar tidak melanggar dengan hak ketetanggaan dalam kerukunan kerabatan. Hukum waris itu tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan itu dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHP Perdata atau juga menurut hukum Islam. Akan tapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan sedangkan ia berhak mendapatkan waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan itu dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Hukum tanah. Ciri-ciri masyarakat hukum adat itu terdiri dari himpunan orang merasa bersatu karena keturunan, wilayah, dan kepentingan, mempunyai organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai kekayaan sendiri, tanah bukan tanah, berwujud dan tak berwujud. Wewenang mengurus kepentingan sendiri atau otonom, merupakan subjek hukum dan dapat dibuat di luar maupun di depan sidang pengadilan. Hak persekutuan atas tanah itu adalah kewenangan persekutuan hukum atas setiap jengkal tanah yang ada di wilayah tersebut gitu. Kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor, lembaga adat, tempat ibadah, jalan, saluran irigasi dan sebagainya. Kewenangan persekutuan untuk mengatur percadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah di dalam wilayah persekutuan. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka atau mengolah atau memanfaatkan bidang tanah tertentu. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah persekutuan, baik warga persekutuan maupun dari pihak lain. Kemudian ada hukum hutang piutang. Di situ ada hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang. Jadi semuanya sudah diatur ya. Dalam prinsipnya, hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah dari hak milik atas di mana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi bahwa seorang dapat memiliki rumah atau tumbuh-tumbuhan di atas pekarangan milik orang lain. Tahap prinsip ini terdapat pengecualiannya, diantaranya
Dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis seluruh rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya. Jadi dalam hal ini hak tanah mengikuti hak tumbuh-tumbuhan. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ. Satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah dipindahkan seperti rumah yang terbuka yang terbuat dari bambu atau kayu. Sumbang menyumbang atau sambat menyambat, tolong menolong. Kemudian ada panjer tanda yang kelihatan. Kemudian di situ ada hukum delik. Supomo menyatakan bahwa delik adat itu sebagai perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beberapa jenis delik dalam lapangan hukum adat yakni delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat. Delik terhadap diri sendiri ada kepala adat juga masyarakat seluruhnya. Karena kepala adat merupakan penjelmahan masyarakat. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau kunung, segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat dan mencemarkan suasana batin masyarakat. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum. Yang terakhir ada sistem sanksi. Di situ ada yang pertama kafewambati, salah satu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran. Sanksi bukan di tempat yang terpisah dengan masyarakat yang dilakukan. Apabila ini dilakukan orang yang memiliki kesalahan dan diharapkan memiliki rasa malu. Rasa malu itu sebagai bentuk sanksi yang harus diterima. Kemudian ada yang kedua adalah dosa bili kamukulano. Kita tahu bahwa kesalahan yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh orang tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu hal yang bisa disebut oleh masyarakat ketika seseorang melakukan kesalahan adalah orang tua akan disebut gitu. Kemudian ada okatanggari. Sanksi ini berbeda dengan yang lain. Cara ini merupakan salah satu cara yang baik untuk dilakukan. Masyarakat tidak menghakimi tetapi memberikan nasihat dengan berbagai pandangan. Nasihat itu diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Thanks for watching, semoga bermanfaat, semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, barokah dan barokah tentunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.